Selamat datang di channel YouTube Lauren Citra. Nah teman-teman, ada yang tahu hari ini kita mau membahas mengenai apa? Kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, yaitu izin dari suatu usaha. Kira-kira seberapa penting sih izin dari suatu usaha tersebut? Let's go, kita simak videonya. Oke, sebelum kita lebih dalam lagi nonton ke videonya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari izin usaha. Izin usaha sendiri adalah persetujuan resmi dari pemerintah kepada seseorang atau badan usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih pentingnya izin usaha itu seperti apa? Pentingnya izin usaha itu sendiri, yang pertama, memberikan perlindungan hukum. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, mempermudah kerjasama bisnis. Yang keempat, menghindari sanksi administratif atau penutupan suatu usaha tersebut. Di Indonesia sendiri, perizinan usaha diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dijelaskan bahwa pemerintah menyederhanakan proses perizinan usaha agar lebih mudah dan cepat melalui sistem berbasis risiko. Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 diatur bahwa setiap usaha wajib memiliki izin sesuai tingkat risikonya, mulai dari risiko paling rendah hingga risiko yang paling tinggi. Nah, semakin tinggi risiko suatu usaha, maka izin yang dibutuhkan akan juga semakin lengkap. Izin tersebut digunakan untuk sebagaimana mestinya, teman-teman. Selanjutnya yaitu jenis dari izin usaha. Yang pertama ada NIB atau nomor induk berusaha. NIB ini untuk apa sih? Yaitu identitas pelaku usaha yang diterbitkan pemerintah sebagai tanda resmi dari suatu usaha tersebut. Yang kedua ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak, di mana ini digunakan untuk keperluan perpajakan sebagai bentuk kewajiban kita sebagai warga negara. Dan yang ketiga ada SIUP atau SIUP, surat izin usaha perdagangan. Nah, ini izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Nah, saat ini perizinan dapat diurus melalui sistem OSS (Online Single Submission) sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021, sehingga prosesnya akan lebih cepat, tepat, dan efisien, dan tentunya juga secara transparan. Kita simak alur tahapan dari OSS. Let's go! Untuk tahap yang pertama adalah registrasi user OSS. Dilakukan pendaftaran user akses OSS menggunakan nomor induk kependudukan NIK dari EKTP untuk WNI atau paspor untuk WNA. Yang kedua, registrasi legalitas. Melakukan pendaftaran legalitas pendirian badan hukum atau usaha non-perseorangan, dapat berupa akta dari Kemenkumham ataupun surat keputusan dari pemerintah. Yang ketiga, proses NIB, di mana melengkapi data yang belum ada pada data legalitas yang bertujuan untuk penerbitan nomor induk berusaha atau NIB. Yang keempat, perizinan berusaha, mendaftarkan kegiatan usaha atau proyek dan diterbitkan izin usaha beserta izin-izin sarana prasarana berupa lokasi, lingkungan, dan bangunan berdasarkan komitmen. Yang kelima, perizinan komersial dan operasional, menentukan izin-izin komersial operasional dalam menjalankan operasional usahanya berdasarkan komitmen. Yang keenam, pengajuan fasilitas. Pengajuan fasilitas berupa tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk, dan fasilitas lainnya kepada pelaku usaha yang eligible mendapatkan fasilitas. Dan yang terakhir, pencabutan, yakni penutupan usaha
baik penutupan sebagian usaha atau disebut non-likuidasi maupun penutupan semua usaha atau disebut likuidasi. Oke, sudah melewati dari beberapa tahapan alur proses OSS. Selanjutnya kita akan membedah secara sederhana kasus mengenai izin dari suatu usaha. Berikut adalah contoh kasus sederhana dari izin usaha. Ibu Sriatun adalah pelaku UMKM keripik pisang di kota Kediri. Dari yang awalnya beliau hanya menjual di sekitar lingkungan saja, namun karena permintaan meningkat, beliau mulai mengirim produk ke luar kota melalui layanan PT Pos Indonesia. Akan tetapi saat ingin mengembangkan usahanya seperti bekerja sama dengan mitra, mengikuti program UMKM, ternyata Ibu Sriatun belum memiliki izin usaha seperti NIB dan NPWP. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki legalitas melalui sistem OSS sesuai tingkat risiko usahanya, yang pada akibatnya usahanya terhambat, tidak bisa berkembang secara maksimal, dan berisiko terkena sanksi administratif karena tidak mengikuti aturan dari izin usaha tersebut. Maka langkah yang dapat diambil dari kasus Ibu Sriatun adalah harus mengurus izin usaha melalui sistem OSS dan mendapatkan NIB. Maka setelah itu usahanya bisa menjadi legal, lebih dipercaya dan dapat berkembang secara luas. Sampai bertemu di video selanjutnya.